Selamat ulang tahun Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca atau GPMB. Ulang tahun yang ke-19. Nah, hari ini saya akan memberikan materi kelas digital untuk seminar pembudayaan kegemaran membaca. Diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, di kelas digital ini saya memaparkan realitas yang ada sekarang, sedang terjadi migrasi dari offline ke online. Nah, saya mengusulkan agar GPMB seluruh Indonesia di daerah bekerja sama dengan perpustakaan di wilayahnya untuk menjadi fasilitator menyelenggarakan kegiatan kelas digital. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan. Ya. Penulis dan buku Seminar Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sahabat Golagung TV, hari ini Senin 26 Oktober 2020 sedang ada Seminar Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional RI dan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca yang berulang tahun ke-19. Ini Pak Denny sebagai deputi ya, sedang Pak Denny Kurniadi M.Hum sedang memberi sambutan. Saya kebagian pukul 10 nanti. Materi saya kelas digital, berdaya dari rumah. Nah, sekarang yang jadi narasumber adalah Pak Dr. Cahyo Suprayogo ya. Dia Ketua Umum Forum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Nah, materi yang dia sampaikan sejarah gerakan dan perkembangan literasi di Indonesia, peta dan paradigmanya. Ini fotonya di sini dia Pak Dr. Cahyo. Ya, saya ini kan penasihat dari GPMB ini. Nah, saya nanti kelas digital ya. Kelas digital sejahtera dari rumah. Jadi di Seminar Nasional Pembudayaan Gerakan Minat Baca ini, saya ingin memberikan usulan tentang kelas digital kepada pengurus daerah gerak GPMB di seluruh Indonesia tentu. Apakah mungkin mereka bisa menjadi fasilitator bekerja sama dengan perpustakaan daerah ya, sehingga masyarakat yang tentu di era pandemi COVID-19 ini bingung mau melakukan kegiatan literasi apa, karena kadang-kala perpustakaan juga ditutup. Nah, kelas digital ini jawabannya. Nah, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca atau GPMB usianya sekarang 19 tahun dan Forum Taman Bacaan Masyarakat itu mitra pemerintah. Kalau GPMB di Perpustakaan Nasional, kalau TBM di Kemdikbud. Tapi kedua instansi ini tentu menjadi pembina mereka. Nah, sekarang ini tentu semua orang migrasi ke daring. Nah, saya punya ide tadi, bagaimana kelas digital ini dilakukan di rumah. Misalnya, ya, saya sih menyarankan agar dibuka kelas untuk anak-anak, misalnya ya, kelas anak-anak hari apa, kelas remaja. Nah, kalau bisa juga pemustakanya itu orang tuanya, keluarganya maksudnya ya, ibu dan bapaknya. Nah, berikan misalnya mereka kelas kerajinan tangan buat bapak ibunya, kelas masak misalnya ya. Kalau buat anak-anaknya misalnya tadi menggambar sehingga mereka pakai kamera videonya, atau menyanyi misalnya ya, musikalisasi puisi. Udah mereka di rumah aja. Nah, tentu harus ada Zoom ya, Zoom ID-nya apa. Dan itu tentu akan jadi problem di persoalan kuota. Nah, maka anggaran ini harus disediakan oleh perpustakaan di daerah-daerah. Misalnya disaring kelas anak-anak tuh 25 orang, kelas remaja 25 orang. Digilir dalam 1 tahun itu 2 angkatan. Misalnya 6 bulan disaring 25, 6 bulan disaring 25. Sehingga orang-orang terbaik itu yang kemudian nanti di tahun kedua, tahun ketiga, dan sebagainya. Ini memang teorinya begitu. Tapi kenapa nggak dicoba? Nah, saya sendiri sudah memulai itu
dengan kelas menulis Golagong. Saya mencoba dengan istri mencoba membuka kelas menulis secara online dan itu berbayar, dan alhamdulillah hingga hari ini tetap lancar sampai kelas bulan Desember. Nah, bagaimana di tempat Anda? Terima kasih kepada Perpustakaan Nasional RI dan GPMB Pusat yang sudah mengundang saya di Seminar Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca. Mudah-mudahan usulan saya tentang kelas digital sejahtera dari rumah di era pandemi COVID-19 ini bermanfaat. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini. Salam literasi. Sampai jumpa penulis dan buku di seminar nasional lainnya. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini.